Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala curahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat ini ada dua kata yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang pertama adalah kata syukur, kemudian yang kedua adalah kata kufur. Syukur itu kata ulama kita maknanya adalah menampakkan, memperlihatkan apa yang kita tampakkan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan pada hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita bisa menikmati untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada katanya kufur. Kufur itu maknanya adalah menutupi apa yang mereka tutup, nikmat yang telah Allah berikan. Mereka tidak mau mengisi nikmat kemerdekaan dengan nilai-nilai kebaikan. Kemudian rasa syukur itu mari sama-sama kita iringkan dengan bersolawat kepada seorang manusia yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertauhid yang benar kepada Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana beramal saleh yang benar kepada Allah. Seorang manusia yang tidak pernah naik gledor, namun beliau bukan seorang koruptor. Seorang manusia yang tidak pernah naik taksi, namun beliau bukan seorang yang korupsi. Dia adalah buah hati Siti Aminah, putra dari Abdullah, balik pagar kota Madinah, intan berlian kota Mekah adalah Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lisan dengan bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang kami muliakan Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, judul pidato kita adalah mengisi nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi, yang bertepatan pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini bukan hari sembarangan, ini bukan bulan sembarangan. Hari yang ditunjuk Allah sebagai Sayyidul Ayyam, induknya daripada hari adalah hari Jumat. Maka merdeka Indonesia terletak pada hari Jumat. Bulannya yang disebutkan adalah bulan yang paling agung, bulan yang sangat mulia, adalah Sayyidus Syuhur. Induknya daripada bulan adalah bulan Ramadan. Ini yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kita hanya menjalani takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Luar biasa angka dan bulan hari yang sangat barakah. Indonesia merdeka itu bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari negara-negara lain, tapi Indonesia merdeka berkat perjuangan dengan mengorbankan keringat, darah, harta, bahkan nyawa. Itu yang membuat Indonesia merdeka. Dan tak kalah pentingnya, Indonesia itu merdeka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tercantum pada Undang-Undang Dasar pada alinea yang ketiga, dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Ini menandakan ada campur tangan Tuhan di dalamnya kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati pada saat sekarang ini. Maka daripada itu, para pahlawan kita sampai-sampai tidak bisa menikmati nikmat kemerdekaan, kitalah yang menikmati nikmat kemerdekaan pada saat sekarang ini. Maka jangan pernah kita kotori, jangan pernah kita nodai nikmat kemerdekaan. Maka daripada itu mesti kita isi dengan kebaikan perilaku. Dan di Indonesia kita bebas mau menjadi apa saja bisa. Ingin menjadi pejabat bisa, ingin menjadi penguasa bisa, ingin menjadi artis bisa, ingin menjadi ustadz bisa, ingin menjadi pengusaha bisa. Tapi ingat, apapun profesi kita, isilah nilai kebaikan dan mengabdi kepada negara Republik Indonesia. Hadirin hadirat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Negara Republik Indonesia merdeka, para pahlawan kita menyambut kemerdekaan itu
mereka senantiasa beribadah, berzikir kepada Allah. Apalagi itu terjadi pada bulan Ramadan, tentulah mereka berzikir, bertasbih, membaca Quran, bermunajat kepada Allah. Tapi sayang sekali zaman sekarang, manusia, anak bangsa dan para pemuda-pemudi menyambut kemerdekaan itu dengan maksiat. Apa yang mereka lakukan? Mereka undang patui tunggal, organ tunggal, mereka undang artis yang membuka aurat, mereka berhiburan. Apakah ini yang dikatakan merdeka? Tentu jawabannya tidak. Merdeka Indonesia secara zahir benar, karena sudah diresmikan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno-Hatta. Tapi secara batin kita belum merdeka. Kenapa demikian? Lihat bagaimana pejabat, penguasa kita dalam mengelola negara. Sangat-sangat menyedihkan. Seandainya pahlawan itu masih hidup sekarang, seandainya para pahlawan itu bisa menengok bagaimana anak bangsa, maka tidak hanya air mata yang menetes, tapi darah mengalir. Banyak kita lihat, kalau ada penguasa, kalau ada pejabat korupsi, mencuri uang rakyat, itu artinya mereka menodai nikmat kemerdekaan. Kalau ada pejabat wakil rakyat korupsi, bahasa jelasnya adalah mencuri, maka dia telah mengotori darah suci daripada para pahlawan. Alangkah malangnya nasib anak bangsa pada saat sekarang ini. Maka tunjukkan kepada negara bahwa kita adalah cinta NKRI. Cinta NKRI harga mati. Apapun yang diberikan kepada negara mestilah yang terbaik, karena bisa dinikmati oleh keturunan-keturunan anak-anak bangsa yang lainnya. Hadirin hadirat, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip dari dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, seandainya kita menang melawan Persia dan Romawi, apa yang akan kalian lakukan setelah itu?" Maka salah satu sahabat yang paling kaya raya ketika itu, bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dia menjawab, "Ya Rasulullah, seandainya kita menang melawan Persia dan Romawi, kita akan senantiasa meningkatkan amal saleh, kita akan patuh kepada aturan Allah." Yang paling menarik dari ucapan, dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada sahabat, apa kata Rasulullah bertanya kembali? "Aghairu dzalik?" Apakah tidak sebaliknya? Artinya, apakah kalian tidak melanggar hukum Allah setelah itu? Begitu Nabi dan para sahabat. Alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Hadirin hadirat, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kita terjadi musibah, azab, banjir, tsunami, gempa, di mana-mana berada. Jangan pernah heran, ini biasa. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh makhluk yang ada di tanah air Indonesia. Kalau tidak dosa itu dari pejabat, berarti dosa itu dari rakyat. Kalau tidak dari rakyat dosanya, berarti dosanya dari atasan, dari penguasa. Dan Allah telah mengatakan di dalam Quran, Allah jelaskan, Quran surat Al-A'raf ayat 96. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu فأخذنا منهم بما كانوا يكسبون. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan di bumi. Bayangkan saudara, Allah limpahkan keberkahan tidak hanya dari bumi, tapi dari langit Allah limpahkan keberkahan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadna minhum bima kanu yaksibun, maka kami akan menimpakan azab kepada mereka atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini maknanya adalah jangan khawatir, jangan pernah cemas, jangan pernah heran terjadi musibah di mana-mana. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh manusia, khususnya di tanah air kita tercinta. Hadirin hadirat, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka isilah nikmat kemerdekaan pada saat sekarang yang berbahagia ini. Kita sebagai seorang pemuda yang senantiasa memiliki kekuatan, ketika Insinyur Soekarno-Hatta, presiden yang pertama, mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Ini maknanya adalah begitu peran yang sangat besar yang terjadi pada seorang pemuda bisa mengelola dunia ini, apalagi Indonesia yang menjadi satu keping di antara negara-negara lain. Salah satu ulama yang berada di negara Arab Saudi, dia mengatakan, sesungguhnya Indonesia ini merupakan satu keping surga yang Allah anugerahi di Indonesia. Kenapa? Karena dia melihat betapa banyak sumber daya alam, bagaimana minyak bumi, tapi lihat anak-anak bangsa menjadi kuli segala macam, mereka teraniaya. Banyak lapangan kerja terjadi di Indonesia, banyak segala macam bentuk kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah, tapi Indonesia masih berbicara kemiskinan, Indonesia masih bicara tidak mampu. Maka ini disayangkan. Alangkah malangnya nasib anak-anak bangsa. Betapa para pahlawan kita berjuang, mereka tidak mengharapkan balasan, yang mereka harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita menjadi anak-anak bangsa yang cinta tanah air, memberikan perbuatan-perbuatan baik agar senantiasa mengundang rahmat Allah di atas permukaan Indonesia. Karena dengan memberikan perbuatan-perbuatan baik, memberikan contoh kepada anak bangsa, maka Allah akan limpahkan rahmat. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat. Jangan bangga kita dengan amal. Kalau kita bangga dengan amal masuk ke dalam surga, maka yang paling berhak masuk ke surga itu adalah iblis, karena dia mendapatkan gelar al-abid, ahli ibadah. Tapi yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isi nilai kebaikan, nilai-nilai yang terpuji, sehingga Indonesia jauh dari bencana, jauh dari azab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.